jalan setapak yang terlihat di depan ini mengarah ke timur. Jadi rute pertama itu lebih melihat kawasan di sebelah timur. Nah, ini adalah kawasan di sebelah selatan. Saya akan melalui lintasan ini, rute ini yang mengarah persis ke arah selatan dari kawasan di sekitar Saung ini. Sampai di titik ketinggian ini, saya bisa melihat pemandangan yang menjadi bagian dari kaki bukit di depan sana itu. Ini adalah bagian yang terbuka lainnya sebelum kita kemudian menuruni bukit ini sampai ke bagian di mana rute ini harus berputar kembali untuk menuju ke Saung. Jadi kita lihat di ketinggian sana, kemudian cuaca juga sudah mulai gelap lagi. Mudah-mudahan sampai saya menyelesaikan rute 2 ini hujan belum turun. Dari ketinggian ini bisa terdeteksi ada 2 jenis tanaman yang ditanam oleh warga ini. Di sebelah kiri itu tanaman yang pertama, kemudian tanaman kedua yang berada di sebelah kanan ini. Nah, lahan ini jauh, ya, cukup jauh dari desa mereka. Kalau Saung itu sendiri berjarak sekitar 2 km dari desa, maka kalau ditambah sampai ke sini ini sudah jadi 4 km. Perjalanan yang kita anggap jauh mungkin buat mereka bukan satu perjalanan jauh, karena semua ini untuk kehidupan mereka. Bisa kita bayangkan bagaimana tingkat kesulitan hidup mereka sehingga harus memberikan lebih banyak energi daripada pendapatannya. Berbanding terbalik dengan para koruptor itu yang tidak memberikan energi, hampir tidak mengeluarkan energi, tapi bisa mendapat uang sampai miliaran bahkan triliunan rupiah. Satu kontradiksi dari kehidupan. Takdirkah ini? Walau alam. Di kaki bukit pertemuan dari 2 bukit ini, kita bisa lihat seolah pertemuan antara 2 jenis tanaman yang berbeda, 2 kawasan yang berbeda. Dan kalau saya berkeliling dari titik di mana saya berdiri, maka kita akan bisa melihat pemandangan sekitarnya seperti ini. Ya, mulai dari bagian bawah di sini, lintasan yang tadi saya lewati, kemudian tempat di mana saya sarapan pagi, yang menghabiskan 2 lontong, maklum belum sarapan tadi. Dan ada pohon pisang banyak di sana. Kalau banyaknya masif seperti itu memang pernah ditanami kawasan ini, tapi entah dengan pisang jenis apa. Dan kita bisa lihat ketinggian di situ, dan memang benar menunjukkan bahwa saya berada di titik dasar dari pertemuan sekian banyak bukit ini. Ini adalah bukit-bukitnya. Lalu kemudian ini adalah hutannya, dan bagian bawah itu adalah kali, sungai. Dan kita bisa lihat kepadatan atau kerimbunan dari tanaman yang ada di bagian tebing, ya, di sebelah barat itu. Dan kita lihat kembali pipa HDPE yang kemungkinan besar itu adalah pipa yang mengalirkan air ke Saung, karena saya masih ingat betul pada saat membeli pipa ini. Pembelian pipa kalau kita lakukan di toko-toko yang resmi itu harganya bisa 1,5 kali lebih mahal daripada harga yang bisa diperoleh petani dari entah supplier gelap dari mana itu. Tetapi dengan kualitas yang sama bagusnya. Nah, inilah dunia yang namanya perdagangan di Indonesia.
Ya, kalau kita lihat di sana mungkin bisa terlihat juga pipa HDPE yang berwarna oranye itu masih terus mengarah ke hulu sungai yang beda. Kemarin ada kemungkinan hanya sampai di sungai ini, ya, yang kemudian menyebabkan air di Saung kadang ada, kadang tidak, dan ikut dicabut oleh barisan TNI dan Polri bulan September yang lalu. Ini adalah bagian dasar dari pertemuan banyak bukit, ya, bukan hanya 2 bukit, banyak bukit yang berupa sungai kecil dengan ada sejumlah volume air yang kemudian mengalir, yang kemudian memberi suara yang khas dari air yang mengalir. Dan kita lihat di sini banyak batu-batuan besar. Dan batuan besar itu lebih banyak di pihak sebelah timur ini. Yang tadi kita lihat banyak sekali batuan-batuan yang bisa kita jumpai. Air ini insya Allah bisa kita minum langsung. Dan saya tidak melihat adanya mulut-mulut pralon di sini, yang menunjukkan bahwa pemilik lahan itu memasang pralonnya dan bermuara pada sungai ini. Kalau melihat tadi alur dari pipa pralon yang ke Saung ini masih berada di atas sana, ada kemungkinan yang dicari sungai yang bagian lebih ke hulunya. Ya, mungkin di situ volume airnya menjadi lebih besar. Nah, kalau kita turun ke sungai ini, maka kita harus berhati-hati karena banyak batuan-batuan kecil yang bisa terlepas saat diinjak, itu menyebabkan kita akan tergelincir. Nah, wilayah ini mirip dengan wilayah Citiis. Citiis itu berada di bawah langsung tidak jauh dari Saung, ya, Saung saya, Saung desa di Arjasari sana. Dan Citiis itu mirip seperti ini, banyak batu-batuan besar, dan kemudian banyak pengunjung datang ke sana untuk melihat batu-batuan dan bermain air sambil sekali-sekali mereka naik lagi ke batu-batuan ini. Ini mirip sekali dengan batuan yang ada di Citiis. Hanya kemudian tidak ada yang menangani lagi, sehingga Citiis kemudian menjadi semacam kenangan. Kalau insya Allah nanti rute ini sudah terbentuk, maka Citiis itu insya Allah menjadi salah satu dari destinasi wisata yang menarik. Di samping wilayah ini seperti tadi saya sampaikan sangat menarik untuk dijadikan destinasi wisata, walaupun kita masih harus berjalan sekitar 1 jam. Jadi saya mengawali perjalanan dari Saung sampai ke titik ini sekitar persis 1 jam, ya, persis 1 jam. Kemudian saya gunakan untuk istirahat 15 menit dan lanjutkan perjalanan dengan melihat sungainya ini. Pemandangan yang tidak kita jumpai pada saat mengikuti rute yang pertama ke arah timur itu. Yang banyak kita jumpai di sana adalah tanaman-tanaman bawang. Saya sedang bersandar di sebuah batu yang besar, di salah satu batu-batuan yang terlihat dari titik atas pada saat saya berada persis 1 jam dari perjalanan saya sejak dari Saung. Dan di batu-batuan ini yang tadi saya sampaikan bahwa wilayah yang datar ini dan penuh dengan batuan ini bisa diperbaiki atau dimanfaatkan untuk tempat destinasi wisata. Wilayahnya tenang, kemudian banyak hal yang bisa kita lihat di sini.
sehingga membangun satu atau dua saung yang kemudian orang bisa beristirahat, bisa sambil makan, sambil minum. Ini menarik sekali. Dan barusan saya turun ke sungai dan kemudian menikmati air sungainya, dan ini sangat menarik. Air sungainya dingin, bersih, walaupun tidak ada ikan yang terlihat di sana. Dan sungai itu juga tidak jauh, hanya paling 10 meter ya, di sebelah barat dari wilayah yang berbatu-batu ini. Dan ini wilayah yang terus terang sangat menarik. Ternyata benar bahwa dari kejauhan terlihat adanya dua jenis tanaman. Ya, ternyata yang satu ini adalah tanaman tomat tumpang sari dengan tanaman kopi. Kalau yang di seberang sana, ini masih harus didekati lagi. Tanaman apa ini? Ada suara orang berbicara. Oh, penggarap. Tapi sedang duduk, sedang panen tomat rupanya. Jadi tomat-tomat ini pun juga seperti halnya cabai, dia memerlukan ajir. Kalau tidak, maka dia akan rebah ke tanah sekaligus membusukkan buahnya. Oleh karena itu dibuat dalam bentuk ajir-ajir ini yang kemudian menahan batang-batang tomat dan buahnya untuk selalu berada di atas tanah. Ini saya dengan Kang Mustafa, beliau yang aktif untuk mengepak dan juga mengurus transportasi dari tomat-tomat ini ya Kang. Nah, tapi mobilnya belum datang. Ira pada sumping naga. Kedap deh Pak, ngantosan tugas jalan. Oh, dah kamari hujan ya. Mawi. Nah, ya abdi kayak namanya terang di dia jalan jalan mobil. Anu trail-trail teh sok ngalanggung ka dieu nya. Upami trail mah paling handap Pak. Oh. Khusus pertanian. Oh, jarang ka dieu lagi. Upami eta hiji deui teh tanggal naon eta Kang? Pengen aya kopi, tomat sareng hiji deuna naon? Minus. Sanes? Nu alit teh sebetos wortel gitu tah. Oh, itu mah pecai. Oh, pecai. Sawi, Oh. upami bahasanya nama sawi. Sawi putih. Oh, eta dibibitkeun gitu. Dugi ka jangkung gitu. Oh, itu mah nyanak tot jantan bibit mah. Itu mah langsung di sayur. Oh gitu. Tadinya ditinggal ku abdi naon ya pan abdi ti eta tadi nama. Di paling itu apa terus ka dieu gitu. Ditinggal memang aya 2 rupi tapi naon ternyata tomat yang pecai nya. Pecai. Mohon. Sekarang rute 2 ini menjadi jauh lebih lebar karena jalanan ini dibuat oleh warga, bukan oleh perhutani, walaupun di dalam wilayah perhutani. Jadi perhutani itu mengizinkan warga untuk memanfaatkan lahannya, tetapi harus ditanami dengan kopi. Dan warga kalau hanya menanam kopi, mereka akan kesulitan untuk membiayainya. Oleh karena itu, sambil memelihara kopi yang sudah umur 4 tahunan ini, terutama yang di sebelah kiri ini yang sudah banyak berbuah, ini sudah 4 tahunan. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang masih lebih muda, sehingga kadang-kadang ada yang sudah berbuah, ada yang juga belum berbuah sama sekali. Dan mereka tumpang sarinya dengan tanaman tomat, ya, kopi dengan tanaman tomat, di mana dengan tomat inilah kemudian mereka menyokong kehidupannya. Dan sebagaimana halnya petani, mereka tidak bekerja sendirian, mereka bekerja bersama-sama. Tadi Pak Mustafa menyampaikan sampai 4 RW yang dikelola oleh beliau. Dan hasil panennya sehari tidak 6 ton, menurut Pak Mustafa itu 3 ton, yang kemudian bisa dibawa oleh bandar ini ke Jawa, artinya di luar Jawa Barat, dan ada juga yang dibawa ke Caringin,
Dan ada juga yang kemudian dijual langsung ke bandar-bandar kecil yang kembali penjualnya mendistribusikannya kepada pedagang-pedagang di pasar Banjaran itu. Nah, jalanan ini memberi peluang mereka untuk memudahkan transportasi komoditas-komoditas yang mereka hasilkan di sini. Ya. Dan Pak Mustafa baru saja menyampaikan bahwa perhutani justru tidak memodali sama sekali. Perhutani itu meminta bagian 20% dari hasil kopi, 80% adalah milik petani, dan dari 80% itu kemudian 2,5% untuk kas desa, 2,5% untuk kelompok petaninya, dan sisanya baru dibagi kepada warga penggarap. Jadi pembagian ini sudah jelas ya, dan desa mendapatkan bagian 2,5%. Dan karena petani-petani ini rata-rata memang tidak punya modal, maka dalam kawasan ini pemodalnya adalah Pak Enem, namanya Pak Enem dari Pengalengan. Beliau yang membiayai bibit, kemudian pupuk termasuk anti hamanya, dan kemudian setelah terjual maka semua modal itu harus dikembalikan lebih dulu, baru kalau ada sisanya dibagi 50% antara Pak Mustafa dengan warganya itu dengan pemilik modal ini. Ini pohon yang unik juga ya, entah kenapa dia kemudian membentuk seolah huruf S ini ya, tanaman ini. Dan di seberang sana, di tebing seberang sana itu adalah tempat saya berjalan tadi. Sehingga rute 2 ini yang sebelah timur sana di ketinggian tebing sana itu hanya untuk pejalan kaki dan sepeda motor, sampai kemudian pada rute-rute akhir ini kita menjumpai jalan cukup besar berbatu untuk bisa terus sampai ke Citiis di desa Baros sana.